Diablo. Ini gue lumayan setuju juga ya. Dan gue suka statement dia tadi. Kalau emang pengen ngelihat dia pakai hero lain, ban dulu hero-nya. Kalau hero dia belum di ban, dia tetap akan pakai itu. Bagus ya. Sebenarnya kita tahu Pak, kita tahu dia akan pakai Badang, kita tahu dia akan pakai Khalid. Tapi kalau emang pengen ngelihat dia pakai hero lain harus di ban dulu, buang ban Pak. Masalahnya ya kayak kita melihat mungkin di MPL Indonesia ada Godiva yang harus buang satu ban ke arah Kadita. Iya, baru ganti Tipikal ya, baru. Tapi ya dari heatmap, lihat rotasi dari di atas menit 5 sampai di akhir gamenya. Ini benar-benar aktif dan rata-rata itu adalah trapping. Makanya agak tebel-tebel nih warnanya kalau kalian perhatiin ya. Nah ini buat kalian juga nih yang penasaran di rumah, kalian bisa lihat ya. Ini yang gerak dari cahaya-cahaya ini itu adalah gerakannya dia dari menit ke-5 sampai ke menit 18. Mungkin buat kalian yang belum tahu heatmap. Nah kalau tebel artinya dia lama stay di sana. Nah karena memang dia trapping terus-menerus. Karena beberapa ada lah yang kita lihat kayak tasnya kena trap gitu kan. Bukan hanya tas, bahkan kayak dia ngeflank ketika fight besar aja dia tetap nunggu dulu di timing yang pas dia baru masuk. Dan ini dia MVP-nya. Kenapa MVP? Karena menurut gua yang bisa nutup tas di awal hanya dia. Dan lihat ini baru namanya power hero, 3 kali stun. Dia pakai basic attack-nya dulu, terus dia skill ganti-gantian. Akhirnya benar-benar stunnya continuous, gak bergerak sama sekali. Mungkin di posisi lain juga yang gue lihat dia melakukan flanking. Yes. Ada juga yang gagal kok, ada yang gagal. Beberapa kali dia gagal dan akhirnya ke defense sama EVOS. Tapi rata-ratanya tuh berhasil, apalagi yang ketika dia berhasil, targetnya itu target yang mahal. Seperti tas atau Brands gitu kan, target-target besar yang itu bisa menjadi game changing untuk keadaan tersebut. Bahkan kalau kita telah lagi sampai ke arah mid sampai late game ya, di kondisi terdesak pun dia tetap benar-benar bisa santai, tenang ya dari RSG ini. Dia nggak buru-buru mainnya. Walaupun ada beberapa kali percobaan yang hampir saja bisa dibilang blunder. Dan lihat, bukan hanya nunggu, kadang dia yang buka juga tuh tadi. Dari depannya dia yang maju, dia bisa ngebait altar, dia bisa bikin branch-nya bonyok gitu kan. Dan itu yang memang diperlukan dari sosok Xpillion. Ya, ditutup dengan Maniac juga. Maniac tadi. Ngeri banget. Oke, sementara kalau dari item ya. Yang gue lihat untuk item, ini Alpha. Ternyata pakai War X juga ya. Ini konsepnya mirip seperti Lancelot yang tadi gue bilang. Bedanya ada Brute Force juga nih. Kalau Lancelot biasanya pakai Thunderbelt ya. Jadi bukan pakai Brute Force. Brute Force ini sangat cocok buat Alpha karena dia tipe yang spam skill. Ada cooldown reduction juga dan efek spesial dari Brute Force ini ngebantu banget buat nambahin lari dan defensif dari Alpha itu sendiri. Untuk damage cukup dari War X menurut gua. Kenapa? Karena Alpha ini sekarang udah true damage dari skill-skillnya itu keluar damage-nya itu true damage. Jadi ya damage-nya nggak ada potongan sama sekali gitu. Memang lebih sakit ketika pakai physical attack yang lebih banyak gitu kan. Tapi kalau nggak pakai pun menurut gua nggak masalah. Karena dia bisa sustain di depan dan tetap ngasih damage yang pasti. Itu menurut gua udah oke banget. Dan mungkin satu catatan dari Badangnya pakai Heptasis di item pertamanya itu buat ngeflank enak banget dan bisa buat instant kill sih menurut gua. Ya, ini adalah item-item yang udah diambil oleh Melissa ya. Pada akhirnya kan udah ada Rose Gold Meteor juga, cuman apalah daya tadi itu. Wave minion dari 3 titik. Lord di menit segitu. Seluruh item-item ini yo wes lah akan ditabrak oleh waktu. Iya. Jadi ditabraknya oleh waktu semuanya, Pak. Lordnya udah kuat banget, Lord Evolve. Lordnya udah evolve, wave minion 3 arah. Itu juga bukan wave minion yang masih kecil lagi. Gerobak bukannya gerobak yang bukan gerobak UMKM lagi. Gerobak apa, Pak? Udah, buset dah. Gerobak pasar gitu tadi. Tapi WON-nya di sini gue ngerti Pak. Kenapa dia Wind of Nature? Karena ada sosok Hijume. Jadi ketika seandainya dia ditabrak juga itu tetap bisa hidup lagi kan pakai altar. Dan disitulah baru WON-nya kepake gitu kan. Ya, cuman sayang aja sih sebenarnya ngelihat bagaimana last fight-nya nggak ada Cult Altar yang dihasilkan oleh Jume. Mungkin tadi kalau misalnya ada Cult Altar akan sedikit ada story yang berbeda, akan ada cerita yang berbeda. Karena mungkin aku rasa EVOS masih bisa untuk menjaga itu semua di luar dari Diablo tiba-tiba masuk ke belakang, di luar dari Lucian Kitty dengan Fury-nya yang memberikan impact bahkan mungkin 2-3 orang yang kena tadi. Guardian dan Wingman untuk Lucian Kitty. Dia yang nahan damage, dia juga assist terbanyak.